Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Febriansa. Saya dari kelas D3TT4402. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang media transmisi dan jenis-jenis media transmisi. Apa itu media transmisi? Untuk apa media transmisi itu? Media transmisi adalah untuk mengirimkan data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawa hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi. Jadi media transmisi itu adalah media untuk mengirimkan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Media transmisi atau dalam bahasa Inggris disebut transmission medium. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau pengirim ke penerima receiver. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya, telepon kabel menggunakan kabel. Telepon kabel jadi menggunakan kabel sebagai media transmisinya, dan telepon seluler atau handphone yang bisa kita gunakan itu beda. Kalau ponsel itu seperti televisi menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Dan remote control televisi menggunakan infrared atau inframerah sebagai media transmisinya dan lain sebagainya. Dalam teknik elektronika, informasi yang ditransmisikan tersebut berupa sinyal listrik ataupun elektromagnetik. Kualitas dan kemampuan suatu media transmisi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. Pertama, bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Suatu bandwidth adalah hertz. Yang kedua, noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Dan yang ketiga adalah radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Dan yang keempat ada attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi pada saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Sekarang di sini kita akan memasuki pada jenis-jenis media transmisi. Media transmisi, jenis-jenis media transmisi. Sebelumnya, media transmisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wired dan yang kedua wireless. Wired di sini adalah guide media dan wireless unguide media, atau wired itu menggunakan kabel dengan media-media yang terlihat, sedangkan wireless itu media-media yang tidak terlihat seperti di udara. Pertama, media wired. Yang pertama, media yang dituntun dalam bahasa Inggris disebut guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel, pasangan berpilin, twisted pair, kabel serat, optik, fiber optik, kabel koaksial. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guide media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik, jadi terlihat. Ada juga yang menyebutkan guided media sebagai ini. Contoh, kabel pasangan berpilin, twisted pair kabel. Pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP Universal Twisted Pair dan STP Silent Twisted Pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Dan yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana konduktor berada di rongga luar mengelilingi suatu konduktor
tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedans transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Nah, jadi cocok untuk sinyal frekuensi tinggi itu kabel koaksial. Yang ketiga, kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optic cable adalah saluran transmisi atau jenis kabel terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Ya, diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Dan yang sekarang kita memasuki ke media yang dituntun dengan wireless atau unguided atau tanpa fisik, tidak terlihat. Media yang tidak dituntun atau unguided, media adalah yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang dituntun untuk unguided media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unguided transmission media. Yang pertama, frekuensi radio. Contohnya, frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 kHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetik. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi, radio, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah gelombang microwave. Gelombang microwave atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frequency, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 3 GHz, 30 GHz, dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Jadi seperti itu gelombang mikro atau microwave. Ketiga adalah inframerah, infrared. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Dan yang terakhir adalah satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkan ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbitkan pada ketinggian 3.636.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbitkan akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Jadi satelit itu yang berada di luar jangkauan biasanya. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis atau private business network. Jadi itu adalah macam-macam transmisi, media transmisi. Ya, macam-macam media transmisi, ada yang wired dan ada yang wireless. Di situ kita telah ketahui bahwasanya perbedaannya pun akan mempengaruhi kepada performa dari media transmisi di situ. Maka dari itu kita harus lebih pandai-pandai lagi untuk mengetahuinya karena sesuai kebutuhan kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.